Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira dari Prodi IPS. Di sini saya akan membahas materi yaitu interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok atau suatu kelompok. Gambar pertama merupakan contoh dari interaksi sosial antara individu dengan individu. Gambar kedua merupakan contoh dari interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Gambar ketiga merupakan contoh dari interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial ada dua. Yang pertama, kontak sosial, dan kedua, komunikasi. Kontak sosial merupakan hubungan masing-masing pihak yang tidak hanya langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak sosial dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial. Yang pertama, faktor imitasi, kedua, faktor sugesti, ketiga, identifikasi, dan keempat, faktor simpati. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seseorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat masak di dapur. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan atau dialami orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua. Yang pertama, proses-proses yang asosiatif. Yang kedua, proses-proses yang disosiatif. Proses asosiatif yaitu terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada satu kesatuan atau pandangan. Proses disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas kelompok. Asosiatif. Proses ini terdiri atas tiga bentuk, yaitu yang pertama, kerjasama. Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama di sini dikenal dengan istilah gotong royong. Yang kedua, akomodasi adalah suatu cara proses penyesuaian sosial dalam rangka untuk meredakan pertentangan yang mana masing-masing kelompok yang saling bertentangan tersebut berusaha menghilangkan jarak yang merupakan pangkal dari pertentangan. Dan yang ketiga, akulturasi merupakan suatu proses sosial yang mana suatu kebudayaan mendapatkan unsur-unsur pengaruh dari suatu kebudayaan yang lain tanpa menyebabkan hilangnya bentuk dari kepribadian sendiri. Disosiatif. Proses ini terdiri atas tiga bentuk, yaitu kompetisi, yang kedua kontroversi, yang ketiga pertentangan. Kompetisi atau persaingan adalah
Suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah kontravensi adalah sikap yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolah kalian akan mengadakan suatu acara, tetapi kelas tidak suka atau benci namun masih disembunyikan. Yang ketiga adalah pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Contohnya adalah konflik antar kelas, konflik di masyarakat, dan konflik politik.